Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bina syafina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'ina tabi'in tabi'in mujahidin susah Muhammad Ahmad bin Isa sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Ali Ba'alim wa tadhhir Abdurrahman sallallahu alaihi wasallam, kasih wa sallallahu alaihi wasallam, kasih bin Abdurrahman Dani wa sallallahu alaihi wasallam ila khususan sallallahu alaihi Ahmad bin Syekh wa jami' Nabi Allah min masyayikh al-adillah wa al-akhirah wa jami' ahli al-badi wa jami' al-zaman wa al-furan wa jami' al-litan wa jami' al-qudsi wa al-qudra wa jami' al-kanifat wa al-syidah wa al-masalah ila alim alawi wa jami' al-muslimin wa al-muslimat wa al-mu'minin wa al-mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yashmil jannata bi-rahmatih wa walidina wa walidikum khasah wa jami' ambatina wa ambatil muslimin amma ya anna Allah yu'ti darajatin jannah wa barakatihi wa aswadihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fi din wa dunya al-akhirah ila kulli niyatin salih ala nasab nasalina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabat nasir hadil haq wal hadil siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa sayyidina bi hikmi wa atina bi taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilman ladunna wa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah dan bisa hadir di dalam salah satu majelis yang penuh barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang masih di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan minan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ramadan awal rahman wa awsatuhu maghfirah wa akhiruh itqun minan nar. Awal bulan suci Ramadan alhamdulillah yang sudah kita lewati, yaitu bulan rahmat yang Allah turunkan. Di pertengahan yaitu bulan pengampunan yang Allah berikan. Kemudian akhir, kita sekarang masuk di dalam bulan akhir, itqun minan nar, pembebasan dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang ingin mendapatkan pembebasan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu harus berusaha untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika diriwayatkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di akhir Ramadan, maka Rasulullah SAW meningkatkan lagi amal ibadahnya dari beda dengan hari yang pertama sampai tanggal 20. Dari tanggal 20 lebih lagi Rasulullah SAW meningkatkan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan sesuatu, yaitu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan mendapatkan sesuatu daripada itqun minan nar dan menjadi untuk terutama untuk umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk untuk kita takwa kepada Allah dan untuk kita menjaga di dalam bulan suci Ramadan biar kita tidak
melakukan hal-hal yang mungkin mendatangkan murka Allah atau mendatangkan daripada sesuatu yang bisa menyakiti hati Nabi kita Muhammad SAW, maka di dalam bulan suci Ramadan ini perlu ada dinamakan as-sifatul haya. Sifat haya itu harus ada di dalam diri kita. Apa sih sifat haya? Yaitu sifat malu. Nah, ini harus tanamkan sifat malu. Karena ketika kita di dalam diri kita mempunyai sifat malu, insya Allah setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, insya Allah tidak akan mendatangkan daripada murka Allah. Dan juga kita bisa menjaga di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menghadap diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, yaitu Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, di dalam kitabnya disebutkan dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, al-haya la ya'ti illa bil khair. Orang kalau sudah mempunyai sifat malu, tidak akan datang pada dirinya kecuali kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dari diri kita. Tapi kalau orang yang sudah ada sifat malu di dalam dirinya, maka orang tersebut pasti untuk melakukan maksiat kepada Allah. Pasti mereka tersebut melanggar daripada perintah Allah. Karena yang ngomong Nabi kita Muhammad SAW, al-haya la ya'ti illa bil khair. Karena al-haya, orang yang ada rasa malu itu pasti adalah suatu akan mendatangkan sesuatu kebaikan demi kebaikan. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, al-haya minal iman. Kalau seandainya seseorang yang punya malu, berarti orang tersebut punya iman kepada Allah. Kalau orang yang dakati rasa malu, maka dia tidak punya iman. Kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, di dalam bulan suci Ramadan, kadang-kadang awal bulan suci Ramadan sudah berani untuk membatalkan puasa, minum, merokok, makan. Itu kenapa? Itu rasa malu sudah hilang. Rasa malu sudah hilang. Tapi kalau seandainya mereka itu punya rasa malu, tidak akan mampu dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah. Kenapa? Ketika dia untuk makan, dia pertama kali malu sama siapa? Sama Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Yang ketiga, malu dengan dirinya dia. Jadi itulah Al-Imam Ghazali rahimahullah taala menjelaskan, malu ini ada 3 tingkatan. Ada 3 bagian. Yang pertama, al-haya'u minallah wal haya'u minan nas. Yang ketiga yaitu al-haya', yaitu hayat nafsi. Ini malunya ada 3 bagian. Yang pertama, malu itu kepada Allah. Jadi kalau setiap apapun aktivitas kita, mungkin kita melanggar perintah Allah, walaupun manusia tidak tahu, kita di rumah, duduk di rumah, di kamar, tak hati yang tahu, kemudian kita nak minum, kita nak makan, adanya apa? Adanya malu kepada Allah. Jadi kita tidak akan mampu untuk kita makan, tidak mampu untuk kita melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Ada malu itu kepada Allah. Dan juga ada malu kepada manusia. Nah, malu kepada manusia itu luar biasa. Sampai dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad di dalam kitab An-Nasaidin disebutkan, kalau orang yang sudah dapat rasa malu dan dia menampakkan maksiat di mana-mana dengan secara terang-terangnya, maka ditakutkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah di dalam kitab Imam Suyuti disebutkan tentang kitab alamat sa'ah, adanya tanda yaitu akhir kiamat. Katanya mereka itu akan menampakkan maksiat itu secara terang-terangan. Dulu kalau orang yang melakukan maksiat itu takut, sembunyi, pergi ke tempat jauh-jauh. Seperti ketika ada orang yang ingin pacaran, pengennya tempat yang sepi, pengen tempat yang tak tahu, yang mungkin itu tak yang tahu. Tapi sekarang ini subhanallah, di mana sudah nampak gitu. Ini salah satu
Ya Bu, salah satu ibarat kata yang menunjukkan sudah bentuk akhir zaman yang tidak melakukan maksiat itu sudah nampak. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai dalam hadis yang lain dikatakan al-haya wa din tubuh. Kalau kita punya rasa malu, insya Allah kita punya agama seluruhnya kita. Itulah salah satu sifatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang paling pemalu. Rasulullah itu paling pemalu, sebagaimana dicontoh oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha mencontoh daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu Rasulullah itu dikuburkan di Ghurfah. Ghurfahnya tempat tinggal di Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dikuburkan di situ. Siti Aisyah radhiyallahu anha biasa masuk kamar, buka kerudung, kadang-kadang buka ini hijabnya, masuk ke dalam kamar seperti biasa. Kemudian setelah wafat lagi Sayyidina Abu Bakar, kemudian ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin beliau tak dikuburkan samping Nabi kita Muhammad. Maka diizinkan, sudah diizinkan. Rasulullah Sayyidina Aisyah dengan para rombongannya perempuan, dia masuk di dalam ghurfah, di dalam kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain buka cadar, tapi Siti Aisyah tidak buka sama sekali, tertutup seperti biasa. Maka sahabiah ngomong, ya Aisyah, di mana? Kenapa engkau tidak biasa? Ya sudah kau buka tadi seperti biasa. Kata Siti Aisyah, ana yastahi ma'a Umar. Subhanallah, aku malu dengan Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar itu sudah meninggal. Sayyidina Umar sudah meninggal, tapi dia ada rasa malu dengan wong yang ada di dalam kubur. Kalau wong yang sudah ada rasa malu di dalam kubur, berarti dia pasti ada malu di depan wong yang masih hidup. Tapi kalau wong yang sudah ada rasa malu di dalam wong yang masih hidup, maka tidak akan rasa malu orang yang ada di dalam kubur. Kadang-kadang maham kita kalau sudah ngantar meninggal, mepet, bingung nak kencing ke mana, sedikit samping kuburan lagi kencing ini, karena tidak hati rasa malu lagi. Kadang-kadang tempat-tempat yang mungkin di depan manusia, di depan ini, kenapa? Karena al-haya, orang ini tidak hati rasa malu. Kalau hati orang yang rasa malu, maka pasti melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting sekali di dalam bulan suci Ramadan ini, terutama di akhir bulan suci Ramadan ini, tanamkan rasa sifat malu. Tanamkan sifat malu, insya Allah aktivitas kita seluruhnya akan mendapatkan buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu al-haya iman kullu. Orang kalau sudah punya rasa malu, berarti dia punya iman seluruhnya. Tapi kalau orang yang tidak hati rasa malu, maka tidak ada rasa keimanan. Nah, ini harus tanamkan rasa malu di dalam diri kita. Sampai diceritakan juga, dikatakan Huzaifah al-Yamani, Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, itu Huzaifah dengan pengikutnya ketika melaksanakan sholat Jumat. Huzaifah tuh pengen ibaratkan dia seorang musafir. Musafir kan dapat rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat. Huzaifah ini dia musafir datang dari kampung sebelah untuk ziarah ke tempat saudaranya. Bertepatan saudaranya itu di belakang masjid. Pada saat itu Huzaifah ini nak berjalan, jamaah ini baru nak keluar dari masjid untuk ubah sholat. Nak ubah sholat. Subhanallah, saking malunya Huzaifah al-Yamani, dia tahan terjauh tempat saudaranya. Kenapa ditanya? Ya Syekh, kenapa katanya? Ana yastahi ma'al Jumat. Ana malu katanya dengan orang-orang yang nak melaksanakan sholat Jumat. Subhanallah, padahal dia mendapatkan rasa tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi dia ada rasa malu.
malu tahan dirinya jangan sampai dinampakkan orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Nah ini kalau kita perhatikan, perhatikan pada diri kita dan perhatikan daripada umat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika bulan puasa, kemudian hari Jumat, berapa banyak daripada saudara kita berjalan seperti biasa. Orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan ibadah puasa seperti biasa, seakan-akan tidak ada lagi rasa malu pada dirinya, itu sudah hilang, sudah. Nanti lagi rasa malu pada dirinya. Na'udzubillah lagi. Hati-hati, orang yang tidak ada rasa malu ini bisa mengakibatkan, kata Rasulullah SAW, gilatul kufur, kata Rasulullah. Kalau sudah ada kata lagi rasa malu, kata Rasulullah SAW, apa katanya? Gilatul kufur. Orang itu akan mendekatkan kekufuran. Nah ini jadi harus ada tanamkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu al-haya'u minan nas. Tanamkan malu kepada manusia. Nah ini penting, dengan kita ada malu kepada manusia. Karena dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-haya'u minal iman, wal iman fil jannah, wal badl bil habab, wal khana'u bin nar. Yaitu dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang ada rasa malu yaitu sebagian daripada iman. Mereka itu punya iman. Dan barang siapa yang punya iman, maka dia tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita tanamkan benar-benar ada malu, malu kepada manusia. Karena manusia ini termasuk perbuatan jelek kita, perbuatan hal-hal kita juga termasuk dia menjadi saksi. Sebab kenapa? Sebab pernah diceritakan ketika Rasulullah SAW lagi duduk dengan para sahabat, itu lagi berjalan di bawah digotong, yaitu jenazah. Maka ada salah satu Rasulullah kalau sudah ada jenazah dia disunahkan untuk berdiri, berdiri. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, insyaallah ini orang khair, meninggalnya dalam keadaan baik, umumnya baik dari Rasulullah ini. Kata Rasulullah, wajibat. Udah Rasulullah dulu. Kemudian datang lagi, satu lagi datang jenazah, Rasulullah berdiri. Ada sahabat yang tanya, Rasulullah ini orang ini kadang gini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jawabnya wajibat. Mana itu dari Rasulullah? Maka setelah selesai, Sayyidina Umar ini pengen tahu apa maksudnya yang disebutkan sesuatu yang khair. Rasulullah menyebutkan wajibat. Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu Rasulullah menyebutkan wajibat. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama kata Rasulullah, wajibat lahu jannah. Satu lagi katanya, itu yang akan masuk dalam surga Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, orang tersebut akan masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah ngomong, antum syuhada fil ardh. Engkau adalah saksi yang di dalam muka bumi, kata Rasulullah. Jadi kita ni saksi. Oh fulan bin fulan, tahu kita fulan bin fulan kenapa, fulan bin apa, kita tahu apa halnya. Kita saksi yang dimaksud. Kalau hal dia bagus, kita saksi bagi dia. Kalau hal dia yang tidak benar, kita juga termasuk saksi. Itulah dikatakan oleh Rasulullah, antum syuhada fil ardh. Engkau adalah saksi yang ada di dalam muka bumi. Ya, jadi kita perbaikilah di dalam diri kita. Perbaikilah diri kita, muamalah kita sama manusia, muamalah kita sama Allah, muamalah. Nah ini yang harus kita perhatikan benar-benar. Kenapa? Karena tidak akanlah kita seseorang itu menyebutkan, kita kecuali kita mempunyai hal-hal yang bagus di dalam diri kita. Nah ini jangan sampai kita diucapkan, disebutkan hal-hal yang tidak bagus, yang tidak pantas pada diri kita. Tapi subhanallah, daripada keutamaan keistimewaan umat Nabi besar Muhammad SAW juga memberikan keringanan bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW ketika turunnya hadis ini. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya ketika kita
disebutkan orang itu 3 ya Rasulullah, katanya yang menyebutkan baik mana ya Rasulullah, kata Rasulullah itu dahar jannah. Kemudian kalau seandainya 2 ya Rasulullah, kata Rasulullah dahar jannah. Ini subhanallah, karena keringat. Nah sahabat nak bertanya lagi, ya Rasulullah kalau seandainya siko, tapi malu sahabat. Tapi kalau seandainya dia ngomong juga, saking murahnya Rasulullah, mungkin dia walaupun siko masuk surga. Ini subhanallah. Itu karena rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah itulah kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal, telah meninggal kan, kita kan kadang-kadang setelah kita sholati, ya, kita mengucapkan isyhadu annahu min ahlil khair. Itu ada hadisnya. Isyhadu annahu min ahlil khair. Saksikanlah orang yang telah meninggal ini adalah orang yang baik. Pasti kita ngomong khair. Isyhadu annahu min ahlil khair. Khair kita ngomong. Ya, berapa banyak pun yang mengaminkan, berapa banyak pun yang menyebutkan khair, orang itu baik, insyaallah dia termasuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad dan mendapatkan keringanan di dalam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting sekali. Itulah kalau seandainya dia meninggal sebutkan isyhadu annahu min ahlil khair. Khair itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang penting yaitu haruslah kita benar-benar tanamkan rasa malu, ya, malu kepada manusia. Nah, salah satunya malu ini sebenarnya Imam Ghazali rahimahullah taala banyak sekali membagi antara malu. Ya, al-malu bersifat zahir, ada juga bersifat batin. Ada malu yaitu mungkin dari sesuatu yang yang bisa menjaga daripada hal-hal pribadi kita. Ada juga yang malu bersifat mungkin kita mempunyai kedudukan, mempunyai harta, mempunyai ini, dan kita tak mau untuk berbagi daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya yang bisa berbagi, dan kita yang punya juga tak mau berbagi. Nah, itu rasa malu. Kita ada rasa malu, hendaknya kita berbagi. Ya, berbagi juga. Nah, ini bisa disebutkan gitu. Sampai dikatakan juga oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, itu penting sekali tanamkan perasaan kita kepada manusia. Nah, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan. Ya, kemudian jangan sampai kita kalau seandainya wong dulu, Anda tahunya wong dulu itu bagi perempuan. Ini bagi perempuan dulu kalau seandainya datang bulanan, memang mereka itu ada keringanan datang bulanan, tapi mereka itu malu kalau seandainya dianya tahu dengan ada adiknya, ditahui oleh kakaknya, malu dia tahan dia kalau makan singitan di kamar jangan sampai ada yang tahu. Kalau ditanya juga kayak anak karena masih dalam keadaan puasa. Kenapa? Malu mereka ini. Sekarang ini subhanallah, nggak tahu lagi yang mana ada keringanan yang nggak keringan. Kalau sudah makan tuh di tengah jalan, walaupun perempuan kita tahu dia dapat udhur, tapi karena sebab dia makan itu kadang-kadang bisa mendatangkan keharaman atas dirinya. Kenapa? Karena rasa malunya sudah hilang. Nah, ini yang dapat tambah lagi, yaitu laki-laki. Berarti kalau seandainya dia makan ada ini juga ada udhur kali. Kalau mungkin diperiksa mungkin ada kali ini. Ini bingung juga gitu kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan benar-benar, tanamkan rasa malu di dalam diri kita. Nah, yang terakhir yastahi min nafsi. Yang paling terakhir yaitu malulah yaitu pada diri kita masing-masing. Kenapa malu dari diri masing-masing? Yaitu hendaknya kita benar-benar malu. Mugasir, kita ni dalam keadaan ibarat kata kurang. Kita malu berapa banyak di semenjak di dalam bulan suci Ramadan sampai sekarang, berapa banyak kita mentilawah Al-Quran, berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran, berapa banyak kita melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad, berapa banyak kita melakukan perbuatan baik di dalam bulan suci Ramadan. Kalau seandainya kita seperti bulan-bulan yang lain, maka tanamkan rasa malu dalam diri kita. Kalau ditanamkan rasa malu di dalam diri kita, insya Allah
tidak akan kita akan selalu berubah, pengen meningkatkan amal ibadah kita. Berarti berapa banyak sekarang ini kita harus baca Quran. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita Syahrul Ramadan unzilu fihi Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang memang Allah turunkan Quran. Itulah kalau kita doa yang pernah kita kembali lagi, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu subhanallah, itu maknanya luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah, ya Allah berkahilah di dalam bulan Rajab. Berarti makna berkah ni apa? Kadang-kadang kita bertanya, Ustaz, apa makna berkah? Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri mengatakan al-barakah yazidul taat. Yang dinamakan barakah itu bertambah taat sama Allah, bertambah ibadah kepada Allah, bertambah dekat sama Allah. Itu namanya berkah. Tapi orang yang dapat harta masalah, dia tambah jauh, berarti belum ada keberkahan. Dan tak kata belum. Tapi ketika dia dapat rezeki dan dia berbagi, ada keberkahan. Dia punya kedudukan, kemudian dia tambah jauh sama Allah, berarti belum dapat keberkahan. Tapi ketika dia dapat jabatan, dapat kedudukan, dia bisa gunakan jabatan dan kedudukannya untuk berbagi sesama manusia, berarti ada keberkahan. Begitu juga dalam segi hal apapun. Nah, ini berkah namanya. Orang yang dekat, tambah dekat sama Allah. Berarti di dalam bulan suci Ramadan, bulan Rajab, kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah keberkahan. Apa maknanya? Ya Allah tambahkanlah keimanan, tambahlah kedekatan, tambahlah taat di dalam bulan Rajab. Nah, tapi kalau bulan Rajab tadi tambah jauh sama Allah, berarti kita dapat berkah. Begitu juga kita mohon kepada Allah di dalam bulan Sya'ban. Mintakan sama Allah setiap solat 5 waktu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu makna daripada berkah. Nah, begitu juga sampai bulan suci Ramadan, yang bisa tahu dan jawab kita dari apakah di dalam bulan Ramadan ini kita dapat keberkahan atau tidak. Itu yang bisa jawab, itu pada diri kita masing-masing. Kenapa? Berapa banyak melaksanakan daripada yaitu yang melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah. Berapa banyak kita tilawat Al-Quran. Kenapa Rasulullah mentahqiqkan lagi untuk kita diajarkan untuk tilawat Al-Quran? Karena nilai ibadah orang yang membaca Al-Quran itu besar. Sampai di dalam hadis itu satu huruf itu satu kebaikan, dikalikan 10 di dalam bulan yang lain. Kalau bulan suci Ramadan bisa dikalikan 10 jadi 100 kebaikan. Jadi alif lam mim, kita ngomong deh, alif lam mim, lam 1 huruf, alif 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 300 kebaikan kita dapatkan. Kalau kita baca Quran berapa banyak, maka berapa banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini seluruhnya kita akan dapatkan. Kapan? Nah, ini bukan kita langsung dapat, bukan kita seperti begawi seperti hari pagi sampai sore dapat hasilnya, bukan. Tapi kaget kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaidiniyah menjelaskan la ya'riful qadr amal illa ba'dahu. Tidak akan tahu seseorang itu qadr amal dia, ibadah dia di dalam dunia ini kecuali apa? Kecuali dia kembali kepada Allah. Sekarang pun ada tahu. Sekarang bagaimana kita ini nak duduk majlis ilmu. Dengan yang kita duduk majlis ilmu, kadang-kadang lesunya badan kita nak kerak keringan duduk majlis ilmu. Belum tahu, kadang-kadang ada pun yang langsung jalan, datang duduk langsung lari. Kenapa? Karena tak tahu. Kenikmatan kita belum tahu. Kapan kenikmatan itu akan tahu? Ketika kita kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita meninggal, baru tahu nikmatnya duduk majlis ilmu, nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya kita ibadah kepada Allah. Itu ketika kita sudah kembali kepada Allah. Tapi kalau sekarang belum tahu, itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW, dunia darul amal. Dunia ini tempat kita beramal, tempat kita beribadah kepada Allah. Itu tempat kita.
Wal akhirat darul jaza. Akhirat yang mana Allah berikan balasan baik. Allah berikan balasan. Setiap amal kita diberi balasan. Setiap amal kita diberikan balasan. Setiap amal kita diberikan balasan oleh Allah. Nah itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tanamkan rasa malu pada diri kita masing-masing. Berapa banyak sekarang ini bulan suci Ramadan, berapa banyak kita beramal beribadah kepada Allah. Nah, terutama pada malam ini, malam Idul minan nar, malam pembebasan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah benar-benar. Tidak usah nunggu tahun depan, tidak usah. Tahun ini. Tidak. Selagi kita bisa mampu kita untuk kerjakan, kita kerjakan. Tidak usahlah Ustaz, tahun ini anda tidak masih akhirnya belum mantap, belum ini. Tidak usah tunggu tahun ini. Tidak usah tunggu tahun depan belum tentu kita sampai tahun depan. Tahun ini, malam ini berusahalah ibadah kepada Allah, buka tilawatul Quran. Karena kalau sekarang ini mulai agak berkurang orang-orang yang baca Quran. Nah, harus kita kembalikan lagi untuk kita baca Quran. Tanya pada diri kita, berapa banyak sudah khatam Quran? Kita malu sama orang yang sudah, kadang-kadang ada bukan yang sudah alhamdulillah 4 kali khatam Quran. Subhanallah. Lalu sudah 20 hari ini dia sudah 4 kali khatam Quran. Ada yang mengatakan sampai ada 5 kali khatam Quran. Itu kalau Imam Syafi'i itu kalau setiap hari di bulan yang lain khatam Quran itu setiap hari. Tiap hari itu sekali Imam Syafi'i. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, dalam satu hari itu 2 kali khatam Quran. Jadi 1 bulan 60 kali khatam Quran. Ini subhanallah, bayangkan bagaimana waktunya dibagi untuk dia membaca Al-Quran. Nah, kalau seandainya ulama-ulama yang lain luar biasa kalau kita bahas tentang Al-Quran. Ini subhanallah, kalau kita bahas tentang Al-Quran banyak sekali yang dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim Al-Nasimi di dalam kitab Fawaidul Muhtar, itu luar biasa menjelaskan tentang bagaimana keistimewaan kedudukan bagi orang yang membaca daripada Al-Quran. Nah, walhasil jika di kesempatan siang hari ini tanamkan rasa, yaitu rasa malu. Yang pertama malu kepada Allah, yang kedua malu kepada manusia, yang ketiga yaitu malu kepada diri kita masing-masing. Kalau kita bisa menjaga 3 ini, insya Allah aktivitas kita, setiap amal ibadah kita akan dekat sama Allah dan termasuk orang yang punya iman kepada Allah. Nah, kalau dah hati malu, telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau kita terkufur, kita akan didekatkan daripada Allah. InsyaAllah Allah SWT menghapus kita dan ditambah keimanan kita, dan InsyaAllah Allah SWT mengabulkan segala hajat kita. Allahu khairul batin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.